Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Yuliana. Saya dosen dari Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nas di Universitas Samawa. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu konsep dasar keperawatan, kemudian mata kuliah keperawatan dasar, kebutuhan dasar manusia, metodologi keperawatan, metodologi penelitian, proses keperawatan dan berpikir kritis, keperawatan gerontik, dan mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Adapun mata kuliah yang akan saya deskripsikan yaitu konsep dasar keperawatan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep caring sepanjang daur kehidupan manusia, konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia, standar profesional dalam praktik keperawatan termasuk etika keperawatan dan aspek legal dalam praktik keperawatan, dan pendokumentasian asuhan keperawatan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah KDK yaitu ada 3. Yang pertama, menerapkan konsep caring dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan standar profesional dalam pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dalam sistem pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip legal etik pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah KDK ini yaitu metode lecture, kemudian discussion, PBL atau problem based learning, SGD, small group discussion, dan cooperative learning. Penilaian yang dilakukan pada mata kuliah KDK ini yaitu pada proses pembelajaran seperti penilaian yang berupa tes, yaitu unit based dengan MCQ, kemudian penilaian penugasan dengan non-tes, yaitu isi makalah dan presentasi, dan di tengah atau akhir semester yang dilakukan yaitu dengan UTS dan UAS. Adapun bobot penilaian dibagi menjadi kehadiran 10%, penugasan 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Baik, saya akan melakukan role play mengajarkan mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan materi konsep caring. Silahkan menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi KDK terkait dengan konsep caring. Ya, jadi apa itu konsep caring? Kita akan pelajari pada hari ini, gitu ya, adik-adik ya. Jadi nanti ada yang ingin ditanyakan bisa adik-adik tanyakan ya setelah Ibu menjelaskan nanti. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin tahu dari kalian ya, kalian bisa melihat di layar ini ada skenario kasus ya. Ada saat ini sebagai mahasiswa S1 keperawatan sedang kuliah KDK atau konsep dasar keperawatan. Dari 12 orang mahasiswa ternyata ada 1 orang yang berhalangan hadir dikarenakan kondisi sedang sakit. Nah, mengetahui hal ini, apa yang adik-adik lakukan? Bisa disampaikan apa yang dilakukan adik-adik? Mungkin yang pertama kalinya itu saya menanyakan dia lewat WA apa sakitnya. Sama seperti halnya cerita, kita ketahui dulu, kita chat dia, kemudian kalau sudah kita tahu keadaannya kayak gimana, baru kita pergi ke rumahnya dia ada teman-teman. Nah, itu ya tadi yang disampaikan oleh Sagita dan juga siswa ya. Jadi ketika ada teman yang sakit, maka ditanyakan dulu apakah memang benar sakit, dicek dulu ya. Oke, seperti itu. Apakah itu merupakan perilaku caring? Nah, seperti itu ya. Oke, Ibu next dulu. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah manusia itu memiliki sifat peduli? Jadi secara lahiriah dia memang sudah dikaruniai oleh Allah itu memiliki sifat peduli, ataukah peduli ini dapat dipelajari dan dilatih? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Jadi apakah caring atau sifat peduli ini sudah dari lahir sudah ada, atau justru didapatkan ketika kita hidup di dunia ini gitu? Jadi perlu dilatih atau dipelajari. Jadi menurut kalian yang mana dari kedua ini? Apakah sudah didapatkan dari lahir atau perlu dipelajari?
bawaan dari lahir memang ada sifat pedulinya, tapi dari sifat pedulinya itu mungkin orang itu hanya peduli ke beberapa orang saja, tapi tidak menyeluruh. Contohnya saja, jujur saja, pertama saya orangnya egois, nggak mau peduli masa bodoh sama orang lain, mau orang itu sakit atau kayak gimana. Tapi sejauh ini setelah saya pelajari bahwa manusia itu holistik, menyeluruh, dan kita membutuhkan manusia yang lain. Jadi kalau ada teman saya yang sakit, saya akan menanyakan bagaimana kabarnya dan apa yang dia rasakan, saya menanyakan itu. Jadi rasa peduli itu bisa dipelajari dan dilatih dengan seiring berjalannya waktu. Dari bagus sekali ya tadi yang disampaikan oleh Anissa, bahwa memang sifat peduli caring ini bisa kita pelajari dari kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kan adik-adik kan akan menjadi seorang perawat yang akan merawat pasien. Jadi untuk merawat pasien kita diperlukan memiliki sifat peduli, sifat caring, ya. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, peduli adalah sesuatu yang semua orang bisa lakukan, bisa berikan. Tetapi sebagai perawat yang akan merawat pasien di rumah sakit, di puskesmas atau tatanan layanan kesehatan lain, bahwa perawat itu memberikan pengetahuan profesional, ya, bagaimana cara kita peduli, bagaimana cara kita care kepada pasien kita, ya, seperti itu. Kemudian merawat seseorang ini secara otomatis untuk kebanyakan orang, tetapi merawat orang asing tidak serta-merta datang dengan sendirinya. Artinya seperti ini. Mungkin kalau dengan keluarga, dengan teman dekat, sifat peduli itu dengan sendirinya akan muncul. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita merawat orang lain, orang yang kita tidak kenal sebelumnya? Apakah bisa kita menimbulkan rasa peduli, rasa caring itu? Gitu ya. Sehingga inilah yang kita pelajari sebagai perawat. Jadi tidak hanya sebatas pada keluarga, kepada teman, kepada saudara, tapi kepada semua orang yang menjadi pasien kita. Gitu ya. Oke. Oke, jadi menurut Purwaningsih bahwa caring itu mengandung 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Ini poin pentingnya, yaitu ada rasa perhatian. Kita perhatian kepada pasien, apa yang diperlukan, dia sakit apa yang dia keluhkan, kita harus perhatian, ya. Kemudian kita bertanggung jawab, kita sebagai perawat, apa tanggung jawab kita terhadap pasien, ya. Jadi harus menentukan rasa tanggung jawab, ya. Kemudian dan melakukan dengan rasa ikhlas, ya. Jadi perawat ini memang tugasnya juga cukup berat, ya, karena kita hampir 24 jam menjaga pasien di rumah sakit, gitu ya. Jadi kalau tidak dibarengi dengan rasa ikhlas kan sia-sia, begitu ya, kita melakukan atau merawat pasien kita. Jadi seperti itu. Ingat 3 hal ini harus ada rasa tanggung jawab, kemudian perhatian, dan juga rasa ikhlas yang besar untuk merawat pasien. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau menurut Watson, jadi caring ini itu disampaikan oleh Watson, tentang caring, human caring, yaitu berfokus pada paradigma manusia dan keperawatan, ya. Jadi menegaskan bahwa manusia merupakan bagian dari dirinya, kemudian lingkungan, alam, dan alam semesta yang lebih besar. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga melibatkan yang lain, ya, lingkungan, alam, gitu ya. Kemudian dalam teori ini diartikan sebagai adanya rasa nyaman, ya, rasa indah, damai, bahwa kepedulian merupakan cita-cita moral yang melibatkan pikiran, tubuh, jiwa satu sama lain. Ya, itu menurut teori Watson, itu human caring, ya. Oke, selanjutnya. Dimensi caring, ya. Jadi menurut Williams dalam Popper dan Perry, bahwa dimensi caring ini
ini, yaitu dengan kehadiran perawat menjadikan suasana yang menenteramkan klien. Berarti kita, pribadi kita sebagai perawat ini dalam merawat pasien itu harus menyenangkan, ya. Tapi kalau ucuk-ucuk datang mau ke ruangan pasien, mau merawat, sudah bawaannya judes, acuh, bagaimana pasiennya merasa nyaman? Ya, berarti ketika masuk ruangan pasien, berikan senyuman, berikan salam, sopan santun, ya. Jadi sehingga dengan cara-cara seperti itu membuat pasien kita merasa lebih nyaman dengan kita, ya. Kemudian mengenal klien sebagai individu yang memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Ingat bahwa manusia itu memiliki kepribadian, keunikan masing-masing, ya. Nanti kalau di rumah sakit ada pasien yang enak kita ajak ngomong, ada yang cuek, jadi memang seperti itu. Jangan yang satunya judes, yang satunya baik, kemudian sama judes ini malas mau merawat dia, kayak gitu. Jangan ada seperti itu. Ya, kita harus perlu menyadari bahwa manusia itu memiliki keunikan masing-masing, ya. Karena dia cuek, acuh, sehingga kita malas mau kita rawat seperti itu, ya. Harus sama. Ketika dia menjadi pasien yang kita harus rawat, maka perlakuan kita harus sama, gitu ya. Kemudian menjaga hubungan, tentu ya, menjaga hubungan antara perawat dengan pasien, ya. Kita sebagai perawat tentu hubungan kita harus profesional untuk membantu merawat pasien. Kemudian memberikan perhatian penuh kepada klien, kepada pasien kita, ya. Jadi harus kita ada untuk membantu dia terhadap masalah kesehatan yang dialaminya, ya. Kemudian aplikasi caring, ya. Contoh aplikasi caring di kehidupan sehari-hari. Contohnya, perawat masuk ke kamar klien, beri salam hangat kepada klien sambil menyentuh pundak klien. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, boleh saya masuk? Ya, ada pintunya. Oke, silakan suster masuk, kita masuk. Bapak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sudah lebih baik? Ya, coba rasakan. Tentu ya, adanya sentuhan, kemudian komunikasi yang nyaman, enak disampaikan. Pasti ya, kita kan merasakannya lebih enak didengar, nyaman, ya. Ada sentuhan seperti itu, ya. Kemudian duduk melakukan, jangan lupa ketika kita mengajak pasien untuk kirang dan perhatikan klien, dengarkan cerita klien. Ketika dia bercerita, menyampaikan keluhannya, jangan kebanyakan dipotong. Biarkan dia menyampaikan sampai selesai, baru kalian menanggapi, ya. Sehingga dari seperti itu maka membuat pasien lebih merasa nyaman, ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu bagaimana perawat dia menunjukkan care sebagai perawat yang merawat pasiennya di tatanan rumah sakit. Contohnya kira-kira seperti itu, ya, adik-adik ya. Sudah mengerti kira-kira seperti ini terkait dengan konsep caring? Sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, itu saja mungkin dari Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.